sebuah penelitian ya telah dipublis bahwa di negara Mediterania, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakatnya 99% tidak terkena gejala penyakit jantung. Salam sehat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan dan juga mematikan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan hidup kepada kita, dan Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan. Karena nikmat kesehatan ini adalah nikmat terbesar kedua setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Saudara-saudaraku sekalian, kembali lagi di channel Sumardi Sehari Official. Bersama saya selama beberapa menit ke depan akan membahas tentang Islam dan kesehatan. Dan sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membahas yaitu manfaat minyak zaitun. Mungkin bagi orang Islam tentu sangat mengenal tentang minyak zaitun ini. Bahkan minyak zaitun ini juga diakui oleh semua agama samawi, termasuk agama Nasara melalui Kristen Ortodoks, Protestan, Katolik, dan puluhan aliran di dalam Kristen. Semuanya mengakui tentang manfaat daripada minyak zaitun ini. Apalagi agama Yahudi. Agama Yahudi sangat mengenal tentang minyak zaitun ini. Dan demikian pula agama Islam. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang minyak zaitun. Minyak zaitun ini sebenarnya adalah merupakan tanaman yang pertama kali tumbuh ketika terjadi atau pasca terjadi banjir bah di zaman Nabi Nuh alaihissalam ribuan tahun yang silam. Ya, dalam sejarah disebutkan bahwa minyak zaitun adalah merupakan, atau pohon zaitun adalah pohon yang pertama kali tumbuh setelah terjadinya banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan zaitun ini didoakan keberkahan kurang lebih 70 nabi mendoakan keberkahan terhadap zaitun ini. Subhanallah. Makanya dikatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, gunakanlah zaitun karena dia berasal dari pohon yang diberkahi. Dalam hadis lain disebutkan, makanlah oleh kalian buah zaitun dan jadikanlah dia sebagai minyak karena dia sangat diberkahi. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan zaitun. Wattini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, wattin, waz-zaitun, dan demi zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Sinai. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan zaitun, dan disebutkan oleh para ulama bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu benda, ya, atau suatu tempat kecuali benda tersebut adalah benda yang luar biasa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waz-zaitun, demi pohon zaitun. Lalu ada apa sebenarnya dengan
dengan zaitun ini. Masya Allah. Ternyata buah zaitun ini mengandung berbagai macam antioksidan, juga mengandung kolagen, mengandung asam linoleat, asam lemak tak jenuh, dan juga antioksidannya yang cukup tinggi. Makanya dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, oleh masyarakat Timur Tengah menggunakan minyak zaitun. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, mereka memanfaatkan minyak zaitun. Karena minyak zaitun ini bukan hanya untuk dikonsumsi, bukan hanya untuk diminum, tetapi minyak zaitun juga bisa dijadikan sebagai obat pijat. Jadi kalau orang capek-capek, ya diurut dengan menggunakan minyak zaitun. Bahkan dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau menggunakan minyak rambut ini dengan zaitun. Dengan zaitun. Bahkan minyak zaitun ini juga dijadikan sebagai lulur atau masker wajah. Untuk mempercantik wajah orang-orang terdahulu, para gadis-gadis, ya demikian pula para putri-putri raja, bahkan para ratu-ratu, memanfaatkan minyak zaitun untuk kecantikan. Karena memang setelah menggunakan minyak zaitun ini, subhanallah, di mana kulit akan jauh lebih cerah, jauh lebih lembut, lebih halus dengan masker atau lulur menggunakan minyak zaitun. Kemudian minyak zaitun ini bisa diminum. Bisa diminum. Jika minyak zaitun diminum atau dikonsumsi, maka insya Allah akan sangat bermanfaat untuk menurunkan darah tinggi. Jadi bagi saudara-saudaraku atau ada keluarganya yang mengalami hipertensi atau darah tinggi, bisa menggunakan minyak zaitun. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa dengan menggunakan minyak zaitun secara rutin, itu bisa menghilangkan ketergantungan mengkonsumsi obat penurun darah tinggi atau penurun hipertensi. Kemudian, orang yang sering mengkonsumsi minyak zaitun juga akan lancar buang air besarnya. Kita kenal ada istilah konstipasi atau sembelit. Susah buang air besar. Mungkin karena kurang mengkonsumsi serat, kurang mengkonsumsi buah, jarang mengkonsumsi sayur-sayuran. Maka minyak zaitun sebagai solusinya. Di mana minyak zaitun ini bisa memperlancar pada saat seseorang melakukan buang air besar. Jadi cocok digunakan bagi orang yang sembelit. Atau orang yang mengalami gejala ambeien atau wasir. Ya, wasir atau ambeien ini sangat menyiksa. Dan di antara gejala ambeien, pada saat buang air besar itu sulit. Disertai dengan rasa sakit. Bahkan terasa ada pedas. Iya. Oleh karena itu, solusinya, gunakanlah secara rutin minyak zaitun. 2 sendok di pagi hari, dan juga 2 sendok di malam hari menjelang tidur. Kemudian selanjutnya, minyak zaitun ini bisa bermanfaat untuk mencegah osteoporosis. Tulang keropos. Wah, berbicara tentang masalah tulang keropos, ini sangat ngeri. Karena ternyata manusia itu bisa beraktivitas ketika dia memiliki tulang yang kokoh, tulang yang kuat, struktur tulang yang bagus. Ketika seseorang mengalami kelemahan pada tulang atau osteoporosis, ini akan mendatangkan berbagai macam keluhan-keluhan yang lain. Misalnya ketika terjadi osteoporosis atau tulang keropos, ya terjadi dislokasi tulang, pergeseran tulang, akan muncul penyakit-penyakit yang lain seperti saraf kejepit. Kebanyakan saraf kejepit itu terjadi karena adanya osteoporosis atau dislokasi tulang. Tulang bergeser. Bukan hanya karena akibat jatuh atau terjadi benturan. Tetapi dengan adanya osteoporosis ini, sehingga menyebabkan dislokasi tulang, akhirnya terjadilah saraf kejepit. Kalau sudah terjadi saraf kejepit, itu bisa menyebabkan sakit pada anggota tubuh. Misalnya kakinya bisa mengecil, betis bisa mengecil. Oleh karena itu, untuk mencegah itu semua, konsumsilah minyak zaitun. Kemudian sebenarnya sangat banyak manfaat daripada minyak zaitun ini. Termasuk diantaranya adalah untuk mengatasi keluhan jantung. Jadi keluhan jantung atau gangguan jantung atau jantung koroner bisa berikhtiar dengan menggunakan minyak zaitun. Sebuah penelitian ya telah dipublis bahwa di negara Mediterania, sebuah negara yang ada di antara Eropa dengan Afrika sana, yaitu Mediterania, di mana hasil penelitian menunjukkan
bahwa masyarakatnya 99% tidak terkena gejala penyakit jantung, atau hanya 0, sekian persen saja yang mengalami penyakit jantung. Itu ternyata setelah diteliti, ya akhirnya para peneliti membuat sebuah kesimpulan bahwa ternyata mereka ini dalam kesehariannya menggunakan minyak zaitun sebagai makanan sehari-hari. Ya, baik dijadikan sebagai minuman, kemudian mereka menggoreng bahan makanan dengan menggunakan minyak zaitun. Jadi menggunakan minyak zaitun secara rutin, insya Allah bisa mencegah penyakit jantung koroner. Kemudian selanjutnya, minyak zaitun juga bisa digunakan untuk mengatasi nyeri sendi atau asam urat. Iya, orang yang terlalu berlebihan di dalam mengkonsumsi zat puring yang terlalu banyak di dalam tubuh kita ini, baik dari kacang-kacangan atau dari yang terlalu kecut atau dari hal-hal yang lain, itu bisa menyebabkan asam urat. Tetapi dengan menggunakan minyak zaitun, insya Allah dia akan menetralisir kadar ucit arit atau urit acid atau kadar keasaman di dalam darah. Iya, dengan menggunakan minyak zaitun. Maka subhanallah, sangat luar biasa sekali manfaat daripada minyak zaitun ini. Kemudian di dalam banyak kasus, dalam banyak kasus minyak zaitun ini dimanfaatkan juga untuk orang yang mengalami penyakit seperti perut buncit. Iya, orang yang mengalami perut yang besar itu bisa dioles setiap hari, setiap pagi dengan menggunakan minyak zaitun. Iya, kita ambil minyak zaitun yang kualitas bagus, misalnya minyak zaitun extra virgin. Minyak zaitun extra virgin itu yaitu minyak zaitun yang dari perasan pertama, ya seperti ini contohnya, ini extra virgin olive oil. Nah, ini bisa dijadikan sebagai minyak urut, tapi bisa juga diminum, bisa dijadikan sebagai minyak goreng. Tetapi ada yang lebih rendah sedikit dibandingkan dengan extra virgin, yaitu minyak zaitun perasan kedua, yaitu namanya olive oil. Ini perasan kedua. Ya, perasan kedua ini boleh diminum, akan tetapi kualitasnya lebih di bawah sedikit dibandingkan dengan yang extra virgin. Ada juga minyak zaitun yang sudah perasan ketiga dan seterusnya. Tentunya kualitasnya juga lebih rendah. Bahkan ada minyak zaitun yang sudah dicampur dengan parfum, ya sehingga aromanya lebih harum. Nah, bagaimana dengan minyak zaitun yang sudah dicampur dengan parfum? Itu tidak bisa diminum, tapi dia hanya bisa dijadikan sebagai minyak rambut, bisa dijadikan sebagai minyak urut atau mases, pijat, bisa untuk luluran di wajah, masker wajah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di antara manfaat lain daripada minyak zaitun ini, jika kita terkena luka ringan, misalnya lagi asik mengiris-ngiris bawang bagi ibu rumah tangga, kemudian ada luka ringan karena terkena pisau, ya itu bisa dengan menggunakan minyak zaitun. Insya Allah dengan mengoleskan minyak zaitun, maka lukanya akan lebih cepat kering. Mengapa? Karena minyak zaitun itu mengandung antioksidan dan juga antivirus. Insya Allah lukanya tidak akan terjadi infeksi. Bahkan pernah ya ada pasien saya mengalami sariawan, sariawan dan juga sakit pada gusinya. Saya sarankan menggunakan minyak zaitun. Cukup dioleskan saja di daerah gusi atau pada bibir yang kena sariawan. Bibir yang kena sariawan. Alhamdulillah, ya 2 hari kemudian dia menelpon saya. Sariawannya sudah mendingan, sudah tidak sakit lagi, sudah hampir sembuh. Iya. Beberapa hari kemudian sariawannya sudah sembuh. Cukup dengan menggunakan minyak zaitun. Tetapi bisa juga diolesi dengan menggunakan madu asli. Masya Allah, luar biasa sekali pemanfaatan daripada minyak zaitun ini. Kita akan kaji di pertemuan yang akan datang tentang pemanfaatan minyak zaitun untuk kecantikan, perawatan tubuh, dan juga untuk kesehatan
pencegahan dan juga pengobatan berbagai macam penyakit. Karena minyak zaitun ini sebenarnya khasiatnya ada sekitar 75 manfaat daripada minyak zaitun. Alhamdulillah kita kaji pada kesempatan kali ini sebahagian kecil di antaranya yang sifatnya umum dan banyak dimanfaatkan untuk orang lain. Bahkan ada hal yang sangat menarik, yaitu minyak zaitun bisa digunakan untuk orang yang ingin mudah melahirkan. Ya, bagi saudara-saudaraku yang istrinya lagi hamil, itu bisa menggunakan minyak zaitun di bulan ke-9. Apabila sudah masuk di bulan ke-9 dari usia kehamilan istri di rumah, maka rajin-rajinlah mengkonsumsi minyak zaitun. Cukup 2 sendok malam dan juga 2 sendok di pagi hari. Dan apabila sudah menjelang persalinan, bisa ditingkatkan dosisnya menjadi 3 sendok makan. Dan apabila sudah masuk ke pembukaan 1 sampai ke pembukaan berikutnya, sampai menjelang detik-detik persalinan, coba lebih banyak lagi dikonsumsi minyak zaitun. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempercepat proses persalinan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dulu kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua dengan melalui wasilah menggunakan atau mengkonsumsi minyak zaitun. Karena Nabi SAW menjamin bahwa minyak zaitun ini berasal dari pohon yang diberkahi. Maka hendaklah oleh kalian mempergunakan atau mengkonsumsinya. Salam sehat dan berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.